Saya ingin bertanya juga dari dulu, apa prestasinya Pak Ganjar? Apa yang sudah ditorehkannya? Apa yang mau ditawarkannya untuk Indonesia? Bahkan Noel, nanti kita lihat videonya ya. Ini sih cuplikan-cuplikan video pendek aja ya, kita simak nanti. Ya itu kesaksian dari warga. Jadi kita tinggal percaya kesaksian warga, keterangan pers dari Pak Mahfud. Kan Pak Mahfud bilang nggak disiksa. Mereka bahkan dikasih main biliar. Loh, bayangkan misalnya tiba-tiba soal biliar itu jadi urusan besar. Jadi mau disogok dengan biliar, maaf itu mau ditukar dengan biliar jadinya. Ya, selain bermain di medsos, tolong sampaikan kepada saya apa prestasi Pak Ganjar ini selama 8 tahun jadi gubernur. Apakah untuk internal PDI Perjuangan ataukah untuk eksternal? Mencari pemimpin, ya jelas rekam jejaknya, jelas track recordnya, jangan sampai hanya orang yang pintar bermain di medsos, punya tim yang kuat, punya modal yang kuat. Misalnya Ganjaris, saya mau tanya dari mana duitnya? Jadi kita lihat bahwa pemerintah ini betul-betul sedang mengendalikan isu itu. Seolah-olah di situ nggak ada wartawan atau masuk wartawan asing melalui laporan-laporan wartawan lokal. Semua kita lihat peristiwa itu. Tetapi yang diperlihatkan adalah orang main biliar. Kan ini menghina, betul-betul menghina kan. Jadi seolah-olah nggak ada apa-apa gitu. Nah itu yang kemarin juga Pak Mahfud MD dengan gagah perkasa tampil di depan pers lalu menerangkan ini nggak ada, ini hoax, ini buatan pers segala macam tuh. Jadi dia menghina pers di hari pers, kan gila kan? Karena kekuasaan ini ingin mempertahankan rezimnya dan Ganjar ingin dijadikan boneka dari rezim yang berlanjut ini. Itu persoalannya. Dan rezim yang berlanjut ini konon ya, dugaan saya sudah menyiapkan di kantong kanannya di kantong kiri atau kantong kanan belasan ribu triliun ya, kan begitu pengakuannya. Jadi paling tidak itu yang sebenarnya yang kita khawatirkan. Katakanlah pribadi saya yang saya khawatirkan. Dengan angka kemiskinan di Jawa Tengah itu ekstrim luar biasa, setelah banjir, wadas, angka kemiskinan luar biasa. Padahal ya, yang saya baca dalam datanya, penerima BL, ya penerima semua bantuan itu banyak di Jawa Tengah begitu kan. Jadi artinya apa? Saya teringat juga apa yang disampaikan kemarin dengan menggunakan dana Basnas, kader-kader pilih situ. Saya Pak Ganjar melakukan ini, membuat berbicara tentang strategi kemiskinan itu. Apa ya? Ya apakah tidak malu dengan di Jawa Tengah begitu? Padahal hakikatnya ya tahu sendiri gitu kan, angka kemiskinan di Jawa Tengah sangat luar biasa begitu. Mau berbicara seperti ini, menurut saya pribadi agak lucu begitu kan. Cek fakta, hoaks Ganjar bayar lembaga survei untuk saingi elektabilitas Ani. Sebuah video mengklaim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membayar lembaga survei untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai Capres 2024. Video tersebut beredar di YouTube pada 1 Maret 2023. Narasi pada video, Ganjar diklaim membayar lembaga survei karena panik melihat elektabilitas Anies Baswedan yang terus meroket. Panik lihat survei Anies meroket, Ganjar diam-diam bayar lembaga survei. Penelusuran cek fakta merdeka.com dilakukan dengan melihat secara keseluruhan isi video. Hasilnya isi video membahas soal hasil survei terhadap elektabilitas kandidat bakal Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam video tidak ada pernyataan terkait Ganjar Pranowo yang membayar lembaga survei guna menyaingi elektabilitas Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan di awal video menampilkan podcast Refdy Harun berjudul "Fantastis segini biaya minimal melakukan survei, dari mana dananya?" Survivor bongkar hal ini. Selanjutnya pada detik ke-2,26 terlihat Aiman Wijaksono yang diunggah YouTube Kompas TV berjudul "Siapa yang membiayai survei LSI?". Video tersebut membahas soal pembiayaan survei yang dilakukan LSI. Dalam survei terbaru yang dikeluarkan Litbang Kompas melakukan survei pada 25 Januari
sampai 4 Februari 2023. Ada 3 tokoh dengan tingkat elektabilitas paling tinggi sebagai capres, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Dalam simulasi head-to-head, Ganjar unggul jauh dari Anies. Gubernur Jawa Tengah itu mengantongi elektabilitas sebesar 60,2%. Sementara Anies hanya mendapat elektabilitas 39,8%. Ketika dihadapkan dengan Prabowo, Ganjar juga unggul dengan elektabilitas 56,7%. Ketua Umum Gerindra mengantongi elektabilitas 43,3%. Litbang Kompas juga membuat simulasi pemilihan presiden dengan 3 calon, yakni Ganjar, Prabowo, dan Anies. Hasilnya Ganjar mendapat elektabilitas sebesar 34,9%, unggul atas Prabowo 28,7% dan Anies 24%. Sementara masih ada 12,4% responden yang menjawab tidak ada atau tidak tahu. Kesimpulan, video yang mengklaim Ganjar Pranowo secara khusus membayar lembaga survei untuk menyaingi elektabilitas Anies Baswedan yang terus meroket merupakan klaim yang salah alias hoax. Dalam video tidak ada pernyataan terkait Ganjar Pranowo yang membayar lembaga survei, tidak ditemukan juga informasi yang valid terkait klaim tersebut. Jangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang Anda dapatkan, pastikan itu berasal dari sumber terpercaya, hingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Cek fakta, hoaks Ganjar bayar lembaga survei untuk saingi elektabilitas Anies. Sebuah video mengklaim Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membayar lembaga survei untuk menaikkan elektabilitasnya sebagai Capres 2024. Video tersebut beredar di YouTube pada 1 Maret 2023. Narasi pada video, Ganjar diklaim membayar lembaga survei karena panik melihat elektabilitas Anies Baswedan yang terus meroket. Panik lihat survei Anies meroket, Ganjar diam-diam bayar lembaga survei. Penelusuran cek fakta merdeka.com dilakukan dengan melihat secara keseluruhan isi video. Hasilnya isi video membahas soal hasil survei terhadap elektabilitas kandidat bakal Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam video tidak ada pernyataan terkait Ganjar Pranowo yang membayar lembaga survei guna menyaingi elektabilitas Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Sedangkan di awal video menampilkan podcast Refli Harun berjudul "Fantastis segini biaya minimal melakukan survei, dari mana dananya?" Survivor bongkar hal ini. Selanjutnya pada detik ke-2,26 terlihat Aiman Wijaksono yang diunggah YouTube Kompas TV berjudul "Siapa yang membiayai survei LSI?". Video tersebut membahas soal pembiayaan survei yang dilakukan LSI.